Hai, kembali lagi di video tutorial Mikrotik bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan pembagian bandwidth share untuk klien-klien PBPoE. Nah, di video-video sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana cara membuat PBPoE server. Kita juga pernah mencoba membahas mengenai dynamic queue. Kita juga pernah membahas mengenai state limitation atau HTB. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menggabungkan semuanya. Saya akan mencoba membuat PBPoE server, kemudian bagaimana caranya nanti klien-kliennya mendapatkan bandwidth share atau biasanya istilahnya adalah bandwidth up to dengan menerapkan dynamic queue plus HTB. Nah, bagaimana cara konfigurasi lengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Untuk bisa mendistribusikan akses internet ke klien, sebenarnya di Mikrotik kita disediakan banyak sekali fitur. Kita bisa menggunakan manual IP atau static IP, kita bisa menggunakan DHCP, atau kita juga bisa menggunakan PBPoE, salah satu fitur yang saat ini juga sudah banyak diterapkan oleh teman-teman ISP. Nah, kemudian untuk manajemen bandwidthnya sendiri, sebenarnya kita juga diberikan beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan simple queue, kita bisa menggunakan model yang HTB atau state limitation, atau di PPP sendiri atau di PBPoE sendiri di Mikrotik itu juga disediakan ada yang namanya dynamic queue. Dynamic queue ini adalah sebuah sistem queue yang nantinya akan ada atau akan di-create ketika ada klien PBP yang sudah terkoneksi. Nah, di video saya kali ini saya akan mencoba menggabungkan sistem dynamic queue, akan saya gabungkan ke dalam sebuah sistem HTB di mana nanti skema ini akan menghasilkan sebuah manajemen bandwidth yang biasa disebut dengan namanya bandwidth share atau ada juga yang menyebut dengan yang namanya bandwidth up to. Dalam percobaan kali ini saya akan menggunakan topologi seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Ada sebuah router gateway, kemudian router gateway ini sudah terkoneksi ke internet melalui Ether 1. Kemudian untuk Ether 2 dan Ether 3-nya saya gabungkan ke dalam sebuah bridge yang nantinya bridge ini akan saya berikan service PBPoE. Nah, jadi nanti ada beberapa klien yang terkoneksi, nanti akan saya coba menggunakan dua laptop atau dua klien, yang nantinya dua klien ini akan saling berbagi bandwidth. Secara fisiknya, di depan saya sudah ada satu router, saya menggunakan hub AC ya. Kemudian di sini ada kabel yang warnanya abu-abu itu untuk internet di Ether 1. Kemudian ada dua kabel lain yaitu kabel biru dan kabel hitam, ini yang nanti akan menuju ke klien. Nah, Ether 2 dan Ether 3 itu nanti rencananya akan saya bridge, kemudian di bridge itulah nanti akan saya aktifkan service PBPoE-nya. Nah, konfigurasinya seperti apa? Langsung saja akan saya lakukan config-nya. Saya akan remote dulu routernya. Yang pertama yang jelas yang saya lakukan adalah basic config terlebih dahulu. Kebetulan sudah saya lakukan sebelumnya. Basic config-nya sangat sederhana, tinggal saya menggunakan DHCP client untuk ke internet. Kemudian ini di interface-nya kalau kita lihat di sini sudah ada bridge. Bridge ini nanti yang menggabungkan antara Ether 2 dan Ether 3. Nah, 2 dan 3 ini secara fisiknya nanti terkoneksi ke dua laptop yang berbeda. Itu nanti akan saya gunakan sebagai simulasi kliennya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya karena ini nanti akan saya aktifkan PBPoE-nya, maka di menu PPP kemudian pada tab PBPoE server itu sudah ada service yang berjalan dan servicenya itu saya set di interface bridge LAN ya, karena Ether 2 sama Ether 3 sudah saya bridge, maka PBPoE-nya saya aktifkan di interface bridge LAN. Kemudian untuk skema manajemen bandwidthnya nanti akan saya gunakan, kebetulan di PBP itu dia sudah ada yang namanya dynamic queue. Dynamic queue itu adanya di profile. Nah, di profile ini sebenarnya sudah saya siapkan dua. Ada profile up to 10, ini nanti yang digunakan untuk klien-klien yang langganannya up to 10 Mbps. Kemudian ada profile up to 20, ini adalah untuk klien yang nanti langganan up to 20 Mbps. Nah, di sini saya sudah bedakan untuk pool IP-nya juga. Jadi kalau saya buka di IP pool, sebenarnya saya sudah membuat dua.
Ada PPPoE pool 10 dan juga ada PPPoE 20. 10 ini untuk profil yang up to 10 Mbps, kemudian yang 20 ini adalah untuk yang 20 Mbps. Jadi ini saya pisah menjadi dua ya, dari slash 24. Pool yang pertama dari 2 sampai 127, pool yang kedua dari 129 sampai 255. Nah, pool itu nanti akan saya gunakan di remote address. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, lokalnya saya definisikan manual, kemudian remote address-nya yang kemudian menggunakan pool IP. Nah, dengan menggunakan pool IP seperti ini, maka kalau misalnya kita akan melakukan bandwidth management secara sederhana, seperti misalnya kalau di SimpleQ kita mengisikan targetnya itu adalah IP, padahal si usernya itu nanti IP-nya akan ganti-ganti, maka itu sangat merepotkan. Sehingga nanti di sini saya akan manfaatkan yang namanya dynamic queue di PPP profile ini yang sudah saya buat dengan nama up to 10 dan dengan nama up to 20. Itu masing-masing menandakan 10 dan 20 Mbps. Nah, ketika tadi PPP servernya sudah dibuat, kemudian profilnya juga sudah ada di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi berapa besar limit trafficnya. Yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan membuat pairnya dulu, karena nanti skemanya adalah setiap kali klien itu login, nanti dia akan dimasukkan atau dia akan menjadi sebuah child, sehingga nanti akan membentuk sebuah skema bandwidth share. Saya akan membuat queue-nya dulu. Saya akan buat dua queue. Yang pertama adalah yang untuk up to PPPoE up to 10. Targetnya adalah sesuai dengan IP pool tadi, 10, 20, 20, 0/25. Ya, kenapa slash 25? Karena kalau saya coba cek lagi ya, saya perlihatkan lagi poolnya. Nih. Jadi untuk yang up to 10 Mbps itu akan mendapatkan IP dari 20.2 sampai 20.127. Sehingga kalau menggunakan prefix nanti jadinya adalah slash 25. Atau secara gampangnya adalah ini dari slash 24 dibagi 2 bagian. Sehingga nanti menggunakan slash 25. Kemudian yang akan saya terapkan di sini, saya akan mencoba nanti dua klien terlebih dahulu. Sehingga max limitnya kalau misalnya nanti saya mau bikin bahwa setiap kliennya itu limit add-nya adalah 7 misalnya, maka bisa saya isikan di sini max limitnya adalah 14. Tentu saja ini kalau di jaringan teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk yang up to 10, kemudian max limitnya adalah 14, saya apply. Kemudian nanti saya akan membuat satu lagi. Ini untuk yang up to 20 PPPoE up 20. Nah, di sini berarti targetnya adalah 128/25. Kemudian untuk max limitnya saya buat 34. Downloadnya juga sama 34 MB. Nah, ini. Kenapa saya menggunakan angka-angka yang di sini mungkin tidak genap ya? Biasanya mungkin 20 megabit per second atau mungkin 30 megabit per second. Nah, ini sebenarnya adalah melalui perhitungan. Jadi kira-kira kalau ada dua klien, karena di sini nanti akan saya coba dua klien terlebih dahulu. Kalau dua klien itu nanti akan saya berikan limit add-nya adalah 7 misalnya untuk yang dia profil 10. Maka nanti asumsinya kalau dua-duanya itu aktif bersamaan, dia maksimalnya adalah 14 megabit per second. Begitu juga untuk yang up to 20, dalam kondisi dua-duanya aktif, masing-masing akan saya berikan bandwidth garansi adalah 17 megabit per second. Sehingga untuk max limitnya, pairnya ini adalah 34 megabit per second. Nah, setelah SimpleQ-nya sudah saya buat, untuk up 20 dan up 10-nya sudah ada di sini. Langkah selanjutnya saya kembali lagi ke PPP profile. Saya akan coba edit dulu yang profile up to 10. Nah, di profile up to 10 ini yang saya lakukan adalah pengaturan di bagian limit. Nah, di bagian limit ini nanti ada yang namanya rate limit.
rate limit ini formatnya adalah RxTX ya. Nah, kalau misalnya nanti kita berikan, misalnya ini tadi sudah saya set sebelumnya. Sebagai contoh misalnya ini yang paling depan adalah max limit, kemudian ini adalah burst limit, kemudian ada burst threshold, kemudian ada yang namanya burst time, ini adalah priority, dan yang terakhir adalah limit. Nah, jadi nanti untuk yang profile 10 Mbps ini limit edge-nya adalah 7. Kemudian saya tidak menggunakan burst sama sekali. Kemudian di sini adalah up to-nya 10 Mbps. Jadi kalau misalnya dalam kondisi mungkin klien lain tidak menggunakan bandwidth-nya, maka salah satunya akan mendapatkan 10 Mbps. Tetapi kalau misalnya dua-duanya sedang aktif, maka masing-masing nanti mendapatkan paling tidak sebesar 7 megabit per second. Tentu ini bisa dilakukan pengubahan sesuai dengan kondisi di jaringan teman-teman semua. Untuk format rate limit ini sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat nanti di pembahasan queue, di situ ada playlistnya. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian dynamic queue, ya ada di PPPoE, ada di DHCP, ada juga nanti di hotspot. Formatnya hampir sama seperti ini. Nah, kemudian setelah saya set seperti ini untuk rate-nya, kemudian saya geser ke bagian queue. Nah, di queue ini saya arahkan agar dia masuk ke dalam parent PPPoE up 10. Jadi setiap kali nanti ada klien login dan kemudian MikroTik membuat limitasi otomatis, maka nanti limitasi otomatisnya itu akan menjadi child dari PPPoE up 10 ini. Saya apply dulu. Kemudian lanjut untuk yang up 20. Ini hampir sama juga. Yang saya set adalah di bagian limit. Ini sebelumnya sudah saya set juga. Formatnya sama. Jadi di sini max-nya adalah 20. Dalam kondisi yang lain tidak menggunakan bandwidth bisa mendapat sampai 20 Mbps. Kemudian saya tidak menggunakan burst. Ini bagian burst. Kemudian ini priority, kemudian ini adalah limit edge. Di limit edge-nya saya bikin 17. Dalam kondisi dua klien ini nanti aktif bersamaan, maka masing-masing paling tidak akan mendapatkan 17 megabit per second. Kemudian di bagian queue, ini saya arahkan agar parent-nya dia ikut yang PPPoE up 20. Kemudian saya apply. Nah, jadi sudah ada dua profile, ada profile 10, ada profile 20. Yang masing-masing rate limitnya sudah saya set seperti ini. Nah, kemudian kalau profilnya sudah ada, langkah selanjutnya adalah kita buat secret agar nanti bisa digunakan oleh klien untuk login ya istilahnya, untuk join ya, dial kalau di PPPoE istilahnya. Saya akan buat dua saja mungkin ya, karena kliennya cuma dua untuk pengetesan kali ini. Saya gunakan usernya adalah user 1, passwordnya adalah TEST. Nah, profilnya ini tergantung user 1 ini dia nanti langganan di up to berapa. Kita akan coba dulu yang up to 10 Mbps. Saya apply, saya bikin satu lagi user 2. Passwordnya sama, TEST, kemudian profilnya saya arahkan juga ke up to 10. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Profilnya sudah jadi, secretnya sudah jadi, kemudian tadi queue-nya juga sudah ada di sini. Langkah selanjutnya saya akan coba melakukan pengetesan. Ini coba saya close dulu. Nanti pengetesannya dilakukan di simple queue. Sebagai contoh di sini user 2 sudah login misalnya. Nah, karena tadi di profil itu kita arahkan limitnya itu agar menjadi child-nya up 10, maka nanti dia akan menjorok seperti ini dan dia akan menjadi queue child-nya dari PPPoE up 10. Seperti ini. Nah, kita akan coba perhatikan kalau misalnya user 2 ini sedang melakukan aktivitas internet. Misalnya download atau mungkin speed test, kita bisa atau kita akan coba monitoring di sini. Nah, dalam kondisi ini berarti saat ini yang aktif hanyalah satu klien, yakni user 2. Maka kalau dilihat
pada saat download ataupun speed test, maka dia akan mendapatkan sampai max limitnya, yaitu 10 Mbps baik upload maupun download. Nah, yang saya isikan di bagian PWP profile tadi itu akan otomatis masuk di sini. Jadi limit add-nya sudah sesuai 7 download dan upload, kemudian max limitnya adalah 10. Kita bisa lihat di sini, karena dia sedang aktif sendirian, maka saat ini bisa mendapatkan sampai maksimalnya, yaitu 10 megabit per second. Nah, bagaimana kalau misalnya user 1 juga ikutan? Saya akan coba, kebetulan saya sudah connect juga ke Ether 3. Sudah ada PPPoE-nya juga. Saya akan coba dial PPPoE. Di tempat saya namanya adalah PPPoE ISP. Kemudian usernya saya isikan di sini, kemudian passwordnya ada di sini. Teman-teman bisa coba perhatikan di bagian queue ketika saya connect. Nah, ini sudah connect. Winbox-nya disconnect terlebih dahulu. Saya coba buka lagi. Nah, di childnya PPPoE 10 sekarang sudah ada user 1 dan user 2. User 1 adalah saya, kemudian user 2 ini adalah laptop teman saya di belakang. Kebetulan di simulasi ini menjadi klien 2. Rate-nya sesuai, limit add-nya 7 download dan upload, kemudian max limitnya juga sama sesuai dengan yang sudah saya isikan di PWP profile di sini. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau dua-duanya itu sedang melakukan aktivitas internet, entah itu download, entah itu mungkin YouTube dan sebagainya. Saya akan coba menggunakan speed test by Ookla. Saya akan coba lakukan speed test bersamaan. Ya, saya klik go sekarang sambil saya cek di queue-nya. Kita akan lihat. Ya, memang tidak akan bisa terbagi dua rata, karena kan kita tidak akan pernah tahu aktivitas dari user. Tapi paling tidak kita bisa lihat di sini, kalau dua-duanya aktif akan mendapatkan sesuai dengan limit add-nya 7 Mbps paling enggak. Ya, kita bisa lihat di sini. Sekarang sedang melakukan proses tes upload, ini juga sama, akan mendapatkan masing-masing sebesar kurang lebih 7 megabit per second sesuai dengan limit add-nya. Nah, inilah konsep yang dinamakan dengan bandwidth share. Ketika ada satu yang menggunakan bandwidth sedangkan yang lainnya tidak, maka disitulah nanti user tersebut akan mendapatkan bandwidth maksimalnya. Tetapi kalau misalnya dua-duanya sedang menggunakan bandwidth, bisa dua-duanya sedang YouTubean, dua-duanya sedang download, maka nanti masing-masing paling tidak akan mendapatkan sebesar limit add-nya. Di sini saya set tadi limit add-nya adalah 7 megabit per second. Nah, ini klien 2 sedang melakukan aktivitas lagi, mungkin browsing, mungkin download, tadi naik 3 Mbps. Bahkan kalau misalnya downloadnya itu mencoba mendapatkan bandwidth sekenceng-kencengnya, maka nanti dia akan mendapatkan maksimalnya sebesar 10 Mbps. Apakah ini hanya bisa 2 user? Enggak, nanti teman-teman di jaringan masing-masing kalau misalnya punya pengen distribusi menggunakan PWPoE, ya, nanti untuk hitung-hitungannya bisa teman-teman sesuaikan. Yang penting adalah total limit add client itu tidak boleh melebihi max limit kita. Contohnya ini, limit add-nya 7, usernya ada 2, berarti 14, maka di sini saya set di parent-nya itu juga sama sebesar 14 Mbps. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang user 2 sedang melakukan download lagi, sedangkan user 1 idle, ya, tidak ada aktivitas sama sekali, maka nanti disinilah user akan mendapatkan hingga bandwidth maksimalnya. Ini sampai 9, bahkan sampai 10 Mbps. Nah, bagaimana dengan yang up to 20 Mbps? Di langkah selanjutnya akan saya coba lakukan pengujian, akan saya coba user 1 dan user 2 ini nanti dia profilnya akan saya ubah. Jadi kalau di kasus di lapangan mungkin ada klien yang dia langganannya upgrade dari 10 Mbps ke 20 Mbps. Ya. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa membuatkan username baru, atau karena di sini saya tadi sudah membuat profile, sebenarnya nanti di PWP Secret tinggal kita ubah profilnya. Yang tadinya misalnya user 1 ini
di up to 10 tinggal kita pindah ke up to 20. Kemudian user 2 juga kita coba pindah ke up to 20 juga, karena upgrade layanannya dari 10 Mbps ke 20 Mbps. Nah, bagaimana caranya agar si klien ini bisa berpindah profile? Caranya sebenarnya adalah harus logout dulu atau disconnect dulu, baru kemudian login ulang. Kalau misalnya nanti teman-teman jadi admin jaringannya, kita bisa lihat di PPP Active Connection, kemudian kita paksa agar dua-duanya ini disconnect dulu dengan cara di highlight atau dipilih, kemudian dihapus. Nah, ini error di laptop saya, network connectionnya putus. Kemudian saya coba dial ulang dengan username dan password yang sama. Saya user 1, passwordnya TEST, saya connect. Oke, sudah connect lagi. Kita bisa melihat lagi di Active Connection, IP-nya sudah ganti, dapat yang 200-an ya. Kemudian saya akan cek di bagian queue. Nah, di bagian queue sekarang yang ada child-nya itu yang up to 20. Jadi dua-duanya sekarang usernya ada di profile up to 20. Kita bisa lihat di sini limit add-nya ada 17 sesuai yang saya set di PPP profile tadi. Kemudian download max limitnya itu adalah 20 Mbps. Karena limit add-nya 17 Mbps, maka di sini untuk parent-nya ini saya set upload maksimalnya adalah 34 megabit per second. Oke, kita akan coba langkah pengujian seperti tadi. Ya, sebagai contoh di sini akan saya coba lakukan bandwidth test secara bersamaan. Ini kebetulan user 2 sudah aktif duluan, menggunakan sekitar 17, naik lagi ke 18 sampai 20 ya, sesuai dengan up to-nya. Karena apa? Karena user 1 saat ini sedang tidak melakukan aktivitas browsing atau download ya. Jadi untuk yang user 2 bisa mencapai up to-nya. Tapi bagaimana kalau misalnya user satunya juga melakukan B-test atau download? Saya coba akan aktifkan speed test di laptop saya. Saya sebagai user 1, kemudian user 2-nya sedang melakukan entah mungkin download atau streaming film. Nah, kita coba lihat di sini sambil kita perhatikan di winbox-nya. Kalau dari speed test mendapatkan sekitar 16 atau mungkin 17 megabit per second. Kalau kita lihat di winbox-nya, kita bisa lihat di sini ya, naik ke 19 karena mungkin user 2 sedang tidak aktif. Tapi kita bisa lihat untuk uploadnya ini hampir sama ya, karena untuk saat ini mungkin sama-sama upload ya, ini sama-sama mungkin melakukan live streaming di rumahnya masing-masing gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, naik turun memang, tapi paling tidak kita bisa lihat bahwa tadi hasilnya ketika dua-duanya itu sedang aktif, hasilnya adalah sesuai dengan limit add-nya masing-masing. Kita akan coba cek sekali lagi untuk memastikan kalau dua-duanya aktif itu sesuai dengan limitnya atau enggak. Saya akan coba lagi dengan menggunakan speed test. Saya aktifkan speed test-nya. Kita perhatikan di bagian download. User 1, user 2. Nah, ini dalam kondisi dua-duanya aktif mendapatkan sekitar 17 Mbps ya, 16 sekian. Karena download limit add-nya ada 17, kalau nanti pada saat barengan upload itu juga hanya akan mendapatkan masing-masing sesuai dengan limit add-nya. Kita bisa lihat di sini untuk uploadnya. Ya, masing-masing mendapatkan tadi 17 megabit per second. Ya, kadang memang kalau di parameter upload sama downloadnya ini adalah real time ya teman-teman. Jadi kadang-kadang suka naik, misalnya harusnya ini kan maksimalnya 20, tapi di sini tadi sempat ada keluar 21, 22, itu nggak masalah. Karena begitu nanti dia sudah melewati atau kena max limit, maka nanti secara real dari si usernya dia tetap akan dibatasi sampai batas 20 megabit per second. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara mengimplementasikan bandwidth share untuk klien-klien PPPoE yang notabene klien-klien ini menggunakan alamat IP yang berbeda-beda karena mendapatkan dari IP pool di profile.
Sebenarnya cara membuat simple queue, kalau misalnya teman-teman pengen membuat HTTP biasa, bisa dilakukan. Akan tetapi kalau dengan menggunakan sistem pool seperti ini, dengan IP kliennya yang berubah-berubah, maka akan lebih mudah kalau misalnya teman-teman memanfaatkan dynamic queue di PWP profile seperti yang sudah saya lakukan ini. Nah, semoga ini bisa menjadi solusi teman-teman yang saat ini sedang menerapkan PWPoE di jaringannya. Kemudian agar nanti teman-teman lebih termotivasi lagi untuk melakukan percobaan, saya memiliki 2 pertanyaan ya untuk menambah motivasi teman-teman. Pertanyaan pertama adalah PWPoE itu singkatan dari apa? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau misalnya kita set di queue di Winbox seperti ini ya, seperti yang saya lakukan tadi, misalnya sudah kita set maksimalnya adalah 20 mega. Tetapi kenapa di browser atau di download manager pada saat kita download gitu ya, itu hanya terbaca mungkin sekitar 2,5 mega. Nah, alasannya kenapa kok pembacaannya bisa berbeda? Nah, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share video ini ke teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar nanti mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.